PT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa aktifkan kamera, siapkan alat tulis ya. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM untuk dipimpin. Iya, terima kasih Priani Bu. Kusumayu. Baik, terima kasih Bu. Ya, teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Tiara Eka Nur Fitriani. Hadir, Bu. Siti Erika. Hadir, Bu. Apriani Kusumayu. Hadir Bu. Nini Apriani. Hadir, Bu. Fitri Khalifatul Ajijah. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Jadi kemarin kan Bu Firda telah menyampaikan materi berkenaan dengan lembaga negara serta hubungannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu nggak ada berapa lembaga negara? Terus apa aja sih yang ada pada lembaga negara di negara kita sendiri? Saya, Bu. Ya, silahkan Nini Apriani. Jadi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga negara itu terdiri dari 8, Bu, yaitu MPR, DPR, DPD, BPK, MK, MA, KY, dan Presiden, Ibu. Wah, hebat sekali. Betul ya, bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwasanya lembaga negara kita itu terdapat 8. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, kedua Dewan Perwakilan Rakyat, ketiga Dewan Perwakilan Daerah, keempat Komisi Yudisial, kelima Mahkamah Agung, keenam Mahkamah Konstitusi, ketujuh Presiden, dan yang kedelapan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Slide selanjutnya. Kok langsung? Sebelumnya ada yang tahu nggak gambar dari slide ketiga? Saya, Bu. Ya. Jadi gambar tersebut itu gambar gedung MPR atau DPR RI, Bu. Betul ya. Ini merupakan gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, di sini Majelis Permusyawaratan ini merupakan lembaga legislatif negara yang berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Selain itu, tugas dari Majelis Permusyawaratan Rakyat ini melantik presiden dan wakil presiden, yang juga dapat memberhentikan presiden maupun wakil presiden dalam masa jabatannya. Hal ini tercantum dalam pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Slide selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu presiden, di mana presiden di sini sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Di mana presiden dan wakil presiden ini, seperti yang kita ketahui bahwasanya presiden dan wakil presiden ini
dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum ya, dalam satu pasangan calon. Di sini presiden memiliki kekuasaan, di mana salah satu kekuasaannya itu membuat undang-undang bersama dengan perwakilan rakyat. Di samping dapat membuat undang-undang bersama dengan perwakilan rakyat ini, presiden juga dapat menetapkan peraturan pemerintah, baik itu pemerintah menetapkan peraturan pemerintah. Selain itu juga, presiden dapat memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Presiden juga memiliki kekuasaan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian lain dengan negara lain atas persetujuan DPR. Jadi dalam menyatakan perang serta membuat perdamaian dengan maupun perjanjian dengan negara lain ini harus ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Slide selanjutnya. Di sini ada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dewan Perwakilan Rakyat ini merupakan salah satu lembaga negara yang membuat undang-undang. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini perlu kalian ketahui bahwasanya memiliki 3 fungsi, yang diantaranya itu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Di mana fungsi legislasi ini bertugas untuk membuat undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran untuk menyetujui anggaran, serta fungsi pengawasan. Artinya DPR di sini mengawasi jalannya pemerintahan, hal tersebut sudah tertuang ya dalam pasal 20 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga, Dewan Perwakilan Rakyat ini memiliki beberapa hak, yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan pendapat, hak interpelasi, dan hak imunitas. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan di sini bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan Negara merupakan salah satu lembaga negara di mana lembaga yang bebas dan mandiri yang memiliki tugas khusus untuk memeriksa dalam pengelolaan dan penanggung jawab atas keuangan negara. Hal itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat pada pasal 22 ayat 1. Nah, jadi dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ini nantinya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Slide selanjutnya. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung di sini memiliki fungsi untuk melakukan proses peradilan kasasi. Artinya, Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebagai sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Kekuasaan kehakiman di sini berfungsi sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan, menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Hal tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang selanjutnya yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini memiliki kewenangan yaitu mengadili pada tingkat kasasi, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap undang-undang dasar, selanjutnya mengawasi undang-undang dan mengadili atas pelanggaran undang-undang dasar. Jika terjadi suatu hal dalam perselisihan pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi ini juga memiliki wewenang untuk memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilu, baik dalam
Mahkamah Konstitusi juga dapat memutus pembubaran partai politik serta memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi ini berfungsi juga untuk memberikan putusan atas pendapat dan perwakilan rakyat mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Slide selanjutnya. Komisi Yudisial mengawasi perilaku Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Jadi Komisi Yudisial ini merupakan suatu lembaga di mana salah satu lembaga yang mandiri yang dibentuk Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi Yudisial ini berwenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatannya, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sedangkan terakhir yaitu Dewan Perwakilan Daerah, bertugas untuk mewakili aspirasi daerah. Dewan Perwakilan Daerah ini merupakan lembaga negara, yaitu yang merupakan bagian keanggotaan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya Majelis Permusyawaratan Rakyat itu terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilihan umum ini dari setiap provinsi. Dewan Perwakilan Daerah merupakan wakil-wakil dari provinsi. Anggota Dewan Perwakilan Daerah ini berdomisili di daerah pemilihannya. Dan selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah ini juga berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berhubungan dengan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Slide selanjutnya. Sebelumnya ada yang mau nyimpulin nggak? Punten Yang Ibu, terakhir saya yaitu yang terakhir ya. Sebelumnya di sini ada yang mau bertanya tidak? Ibu, saya mau bertanya. Iya, boleh. Sebenarnya tujuan dibentuknya lembaga negara itu apa sih, Bu? Terima kasih. Ya, Fitri Khalifatul Ajijah menanyakan bahwasanya sebenarnya tujuan dibentuknya lembaga negara itu apa sih? Jadi, tujuan pemerintah membentuk sebuah lembaga negara yaitu untuk melaksanakan dasar atau ideologi negara kita dalam mencapai tujuan. Seperti itu. Selanjutnya kesimpulan. Ada yang mau nyimpulin nggak berkaitan dengan materi kita hari ini? Saya Ibu mencoba untuk menyimpulkan ya Bu. Silakan. Berkaitan dengan materi yang tadi sudah Ibu jelaskan terkait dengan lembaga negara, saya menyimpulkan jika lembaga negara ini memiliki fungsi untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan untuk membangun sebuah negara, Ibu. Betul ya, bahwasanya terima kasih pada Priani, bahwasanya fungsi lembaga negara itu untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia sebagai dan untuk menjadi negara maju untuk membangun kesejahteraan pada masyarakat dalam memberi fasilitas terhadap masyarakat serta untuk mencapai berbagai tujuan lainnya yang dimiliki oleh pemerintah. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Dan ini yang terakhir ya, tugas individu.
Silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan secara kolektif, lalu dikirimkan ke Ibu via email. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali.